Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kesekian kalinya Allah izinkan kita untuk bermajelis dalam rangka mendiskusikan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita lakukan menjadi amalan yang bisa menghapus dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua kalinya mari kita perbanyak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini juga sampai kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga sampai kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pangapunten sing nyuguhi wedang Mbah Narto niki kok kula guyu ni bola kula masalah Pak. Bapak Ibu sekalian, kita angkat di malam hari ini hadis panjang sekali. Disahihkan hadis ini oleh Syekh Nasiruddin Albani. Potongan hadisnya, potongan saja panjang Pak. Karena ini hadisnya cerita Nabi tentang akhir zaman. Berseri hadis itu. Dalam potongannya, wa inna qabla hurujid dajjal salatu sanawatin sidadin yusibun nas fiha ju'un syadidun ya'murullah as-sama'a bisanatil ula antah bisa thuluthu matoriha wa ya'murul ardo antah bisa thuluthu nabatiha thumma ya'murus sama'a bisanatil thaniyah fayah bisu thulutsai matoriha wa ya'murul ardo fatah bisu thulutsai nabatiha thumma ya'muru as-sama'a fis sanati tsalitsah fatah bisu matoroha kullahu fala tuktiru qatratan wa ya'murul ardo fatah bisu sul fatah bisu nabatiha kullahu
fala tambutu hadra'an fala yabqa dzata dzilfin illa halakat illa masya Allah. Qila fama ya'isun nas fi dzalika zaman. Qal at-tahlil wat takbir wat tahmid wa yujza'u dzalika alaihim majzatat ta'am. Wa yaj majzaat ta'am. Begitu Nabi memberikan informasi kepada kita terkait dengan akhir zaman. Sebelum munculnya Dajjal, akan terjadi 3 tahun paceklik, kekeringan panjang yang lamanya 3 tahun. Napa sebabipun? Karena Allah memerintahkan langitnya agar menahan hujannya di tahun pertama sepertiga hujan dari langit ditahan di tahun pertama. Kemudian Allah juga perintahkan buminya di tahun pertama itu agar menahan sepertiga tumbuh-tumbuhannya. Kemudian di tahun kedua Allah perintahkan langitnya agar menahan 2/3 air hujannya, dan Allah perintahkan buminya agar menahan 2/3 tumbuh-tumbuhannya. Dan di tahun ketiga Allah perintahkan agar langit menahan seluruh air hujannya, fala tubtiru qatratan, maka tidak turun air walaupun 1 celetikan. Kemudian Allah perintahkan kepada buminya agar menahan seluruh tumbuh-tumbuhannya hingga tidak tumbuh 1 pun tumbuh-tumbuhan hijau, hadra'an, dan tidak tinggal di atas bumi 1 binatang berkuku pun, melainkan dia akan mati kecuali yang masih dikehendaki oleh Allah untuk hidup. Bertanya seorang sahabat, wa ma ya'isun nas fi dzalika zaman, ya Rasulullah, nanti ditambah. Kemudian manusia bertahan hidup pada waktu itu dengan apa ya Rasulullah? Jawab Nabi, manusia akan bertahan hidup dengan tahlil, dengan takbir, dengan tahmid. Mereka dibalas ucapan-ucapannya itu, tahlil, takbir, tahmidnya itu bagaikan dibalas dengan makanan. Supados cetha Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan hadis 1 lagi. Ini tadi riwayat Imam Ahmad. Saya bacakan 1 hadis lagi dari Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an ta'amil mu'minin fi zamanid dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang makanan orang yang beriman dikala atau menjelang munculnya Dajjal. Atau kalau saya komentari dengan hadis pertama, dikala terjadi paceklik panjang selama 3 tahun di akhir zaman.
Enggak Pak, binar Pak. Faqal, lalu Nabi memberikan jawaban, ta'amul malaikah. Mereka nanti akan mengkonsumsi makanan malaikat. Wa ma ta'amul malaikah. Apa itu makanan malaikat? At-tasbih wat takdis. Tasbih mensucikan Allah, takdis mengkuduskan Allah. Sama maknanya Pak. Niki keterangan Nabi. Famangkana mantikuhu yauma idzin at-tasbih wat takdis. Barang siapa yang pada waktu itu yang dia lazimi adalah tasbih dan takdis, adhaballah anhul ju, maka Allah akan menghilangkan darinya rasa lapar. Nah, niki saya ambil satu lagi. Kalau riwayat yang satunya keterangannya falam yahsa ju'an, dan dia sudah tidak khawatir lagi kelaparan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat konteks hadis ini, ya, artinya Nabi memberikan gambaran kepada kita tentang posisi tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ini kenapa kalau gentos niki? Karena redaksinya beda-beda, tapi substansinya sama. Nggih. Apalagi kalau jenengan sami niku bisa dibilang kadang menyanyikan niki Pak. Subhanallah, itu apa? Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ning kula jujur kula mboten seneng nyanyi nang jero masjid niku Pak. Nah niki nek aja mangke nyanyi, apike ten griya. Ampun ten jero masjid, tapi niku menurut paham kula nggih. Empat ini luar biasa Pak. Nggih. Empat ini disebut oleh Nabi ta'amul malaikah, makanan malaikat. Jadi makanan malaikat itu benten le makanan kula jenengan sami. Nggih, nek kula jenengan niku blanggreng, lenthuk, napa mulai Bu? Gethuk, botok, oblok-oblok, niku makanan kula jenengan sami, makanan malaikat kata Nabi. Dan dikala manusia ditimpa paceklik panjang selama 3 tahun, kalau melihat redaksi yang saya baca ini tadi, 4 ini pengganti makanan Pak. 4 ini pengganti makanan. Berarti luar biasa. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ta'amul malaikat ini ketika manusia sudah tidak mendapatkan makanan akibat ditahannya seluruh tumbuh-tumbuhan oleh bumi karena perintah Allah, sehingga manusia sudah tidak mendapatkan makanan sama sekali. Pada waktu suasana seperti itu sudah tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin Pak. Manusia menjadi sama, setara. Apa artinya miliaran duit kita kalau tidak bisa dibelikan makanan? Maka manusia menjadi setara pada waktu itu.
Dalam suasana seperti ini, ketahanan hidup kita tinggal bergantung ke makanan malaikat. Artinya begini, sungguh beruntung kita yang setiap hari sudah mengkonsumsi makanan malaikat. Gimana Pak? Kita kan setiap hari mesak nih, yang tidak pernah menikmati makanan malaikat. Ya. Cinten, nggih sing ora tau salat. Nggih ta? Ya ndak pernah sholat. Karena di dalam sholat ada 4 ini. Ada takbir, ada tahmid, ada tasbih, ada tahlil. Yujza'u majzatat ta'am. Dia akan mendapat balasan dari Allah seperti mendapat balasan makanan. Jika di waktu makanan sudah tidak didapatkan, dia melazimi 4 ini. Dia melazimi ta'amul malaika. Adhaballah anhul ju. Allah akan hilangkan darinya kelaparan, falam yahsyaju'an, dan dia sudah tidak khawatir lagi kelaparan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya katakan 4 ini dahsyat luar biasa. Sampai-sampai bisa berfungsi menjadi pengganti makanan. Kita ini manusia. Manusia itu mudahnya diibaratkan oleh Allah seperti tumbuhan. Inti tumbuhan itu di akarnya. Nggih, Bu. Inti tumbuhan itu di akarnya. Di kajian 2 kalimat syahadat yang kita angkat kemarin, inti kita itu di roh. Inti manusia itu di roh. Kalau roh kita ini baik, maka badan kita menjadi baik. Tapi kalau roh kita ini buruk, badan kita pun juga lambat laun menjadi memburuk. Daraballah masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Allah memberikan permisalan kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik. Ini tadi kan kalimat thayyibah Bapak Ibu sekalian. Bagaikan pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya menghunjam ke dalam tanah, far'uha fis sama, batangnya menjulang tinggi ke langit, tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha, kemudian mendatangkan buahnya di setiap musim dengan izin Tuhannya. Intinya di akar tumbuhan itu. Manusia intinya di roh. Roh itu apa? Roh itu sumber kebaikan. Karena semua yang datang dari Allah itu baik. Sementara roh itu sumber kebaikan. Penjenengan baca definisi roh semuanya, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab, di sana akan kita dapatkan bahwa roh itu sumber kebaikan. Maka ketika roh ini melemah, itu mesti disebabkan dominannya hawa nafsu. Ketika hawa nafsu dominan, pasti yang terjadi kemaksiatan.
Apakah kemaksiatan itu nampak ataupun kemaksiatan itu tidak nampak? Nggih. Nah, tidak nampak niku nggih meneng jegadul nggih grudel ya. Jadi meneng jegadul grudel urip kok kaya ngene kapan penake? Grudel, Pak. Orangnya ndak rumangsa kalau dosa. Nggih, ndak rumangsa nek dosa. Kita kesinggung kabeh ngoten Pak. Nggih. Ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita sadari ke sini dulu. Ya. Jadi inti diri kita itu di ruh kita ini. Agar ruh ini menjadi kuat, menjadi sumber kebaikan hidup kita, maka harus mendominasi. Ya. Agar menjadi kuat, maka isilah dengan ta'amul malaikah, makanan malaikat. Ya. Wong dikala manusia sudah tidak bisa mendapatkan makanan akibat ditahannya seluruh tumbuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bumi ini, itu manusia masih bisa bertahan hidup, Pak. Nggih, dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Nek diurut ke nyanyian. Nggih. Kita masih bisa kok bertahan hidup. Ini nggih ampun mang praktek sakniki. Nggih, jenengan subhanallah walhamdulillah sedina ramangan insyaallah semaput. Nggih. Karena itu ta'amul malaikah dijanjikan oleh Nabi di akhir zaman, jikalau memang manusia sudah tidak mendapatkan makanan lagi, manusia bisa bertahan hidup dengan kalimat thayyibah ini. Yeah. Malaikat hidup dengan baik dengan kalimat thayyibah. Yeah. Tumbuh-tumbuhan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti akar yang menghunjam ke dalam tanah, yang menghasilkan batang yang menjulang tinggi ke langit, bahkan memberikan buahnya di setiap musim. Ya. Artinya itu sumber kebaikan, akar yang baik itu kalimat thayyibah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, roh kita ini setiap setahun sekali diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar didandani lagi. Jangan-jangan ada bagian-bagian yang kendor. Yeah. Sebulan sekali, setahun sekali jangan ngapunten. Yeah. Sehingga Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Yeah. Panggilan dalam bahasa Arab banyak, Pak. Ketika Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, itu tidak ada pengecualian. Sing imane kuat dipanggil oleh Allah. Yang imannya hanya standar dipanggil oleh Allah. Yang imannya lemah dipanggil oleh Allah. Semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan kutiba alaikumus syiyam. Ya. Allah memerintahkan bersihkan dirimu dari noda-noda dosa agar hawa nafsu tidak dominan, agar rohani kita menguat. Karena
penyebab dominannya hawa nafsu itu maksiat dan dosa, yang dengannya roh menjadi melemah, yang akibat dari kemaksiatan dan dosa ini roh kita menjadi melemah. Lemahnya roh kita akan menjadikan hawa nafsu dominan. Dominannya hawa nafsu akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Maka kemudian Allah bersihkan jiwa kita, bersihkan diri kita ini dari maksiat dan dosa. Kutiba alaikumus siyam. Jadi puasa itu untuk kita, bukan untuk Allah. Dan jika kita sungguh-sungguh berpuasa, Allah amat sangat berbangga kepada hambanya yang bersungguh-sungguh berpuasa, hingga Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa untukku, aku sendiri yang akan mensupresnya. Tapi ingat, rohima anfu rojulin, kata Nabi. Nabi naik mimbar, tahu-tahu bilang amin. Naik mimbar lagi bilang amin, naik mimbar lagi bilang amin. Ketika sahabat bertanya, Jibril mendatangiku. Ada redaksi menurut Dr. Adi Hidayat, ada Nabi yang mengucap doanya, malaikat yang mengaminkan, malaikat yang mengucap doanya, Nabi yang mengaminkan. Kita ambil yang Nabi yang mengaminkan. Nabi bilang amin. Ketika ditanya, malaikat Jibril mendatangiku lalu berkata, rohima anfu rojulin, kotor hidung seseorang. Artinya pripun niku, Pak? Kotor hidung seseorang. Rohima anfu hidung ya, Pak. Rojulin seseorang. Kotor hidung seseorang itu. Ngerti ini pripun bahasa Indonesia nih, Pak? Kebangetan, rapantes, keterlaluan. Nah, itu maknanya. Orang yang bertemu bulan Ramadan, Ramadan berlalu selesai, dia tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Ramadan itu siang hari pengampun dosa, malam hari pengampun dosa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari, ditahan hawa nafsunya dari kepingin makanan, dari kepingin melampiaskan syahwat di siang hari, maka jika nawaitunya ikhlas mencari pahala Allah dan pendorongnya keimanannya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan menghapus dosa-dosanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berdiri malam, bukan sholat isya, bukan sholat isya, tapi berdiri menjalankan sholat malam, qiyamul lail, sholat taraweh, dilandasi oleh keimanannya dan keikhlasan mencari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya setahun yang telah berlalu. Jadi Ramadan itu siang penghapus dosa, malam penghapus dosa. Maka kebangetan kalau kita menjadi seorang muslim, di bulan Ramadan Allah tidak mengampuni dosa-dosa
kita. Karena Ramadan itu bulan pengampun, penghapus dosa dan kesalahan kita. Apakah rajin membaca Al-Quran bisa menghapus dosa-dosa kita? Belum tentu. Apakah wirid dzikir kita menghapus dosa-dosa kita? Belum tentu. Ya. Maka kalimat yang muncul dari Rasulullah, imanan wahtisaban. Ini yang paling penting. Jadi pendorongnya itu kesadaran iman dan tauhid. Karena keimanan itu sesungguhnya tauhid kita. Jadi tauhid kita ini yang mendorong kita untuk melakukan tindakan yang berupa siam, tidak hanya sekedar saum. Nanti dibaca di surat Ali Imran. Maryam itu ngunyah kurma, Pak. Tapi dia mengatakan hari ini aku berpuasa. Lu poso kok ngunyah kurma. Ternyata dia puasa dari berbicara kepada orang-orang yang menuduh dia pezina karena hamil tanpa suami. Jadi saum itu napa? Saum itu menahan diri dari segala hal yang dia ingin tahan. Tapi kalau siam itu menahan diri dengan cara mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu siam. Jadi sudah khusus. Apa yang harus ditahan? Makan di siang hari, minum di siang hari semenjak subuh sampai maghrib. Apakah itu saja? Laisa siyamu minal akli wasarab. Puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum. Wa inna masyamu minal lagwi warrafas. Tapi puasa itu menahan diri, menghindari, menjauhkan diri dari lagwun, aktivitas yang tidak memberi manfaat dunia akhirat kita. Rafas, apalagi yang keji, tinggal itu semua. Sehingga isinya, kalau saya buat mudah, zikrullah. Jenengan sambil senyum, kalau bisa muatannya zikrullah. Penjenengan sare isinya zikrullah. Ampun delongap, pendelang, toleh, bingungi. Apanya mikir nasib, poso-poso mikir nasib. Jangan. Boleh santai, boleh. Bukan delongap, tapi boleh seperti delongap. Tapi hendaklah senantiasa hati itu nyambung ke langit. Kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah saya baca sekian tulisan, terutama yang ditulis oleh Imam Ghazali, itu 4 ini tuh dahsyat luar biasa, Pak. Dahsyat luar biasa. Tidak hanya lantunan di lisan, tapi sampai menghunjam ke dalam dada. Sehingga kita nanti menjadi sosok yang mendapatkan ketenangan dalam kehidupan. Dengan tenangnya diri kita ini akan menghasilkan kebahagiaan. Karena ketika seseorang itu mendapatkan ketenangan, dopaminnya keluar, hormon bahagianya keluar. Maka kalau kita sudah bahagia karena muncratnya hormon bahagia itu akan menjadi antibodi yang luar biasa. Sehingga kuman-kuman yang hari ini nemplek dan masuk ke dalam tubuh kita ini
akan bisa diantisipasi dengan antibodi kita. Lebih daripada itu, sekian penyakit yang ada pada diri kita, yang penyebab utamanya kolesterol, asam urat, radikal bebas, itu bisa ditanggulangi dengan antibodi kita ini. Yang penguatnya apa? Ternyata penguatnya 4 ini, Pak. Jadi jangan heran kalau Nabi mengatakan asyamu sihatun, puasa tuh nyehatke. Nek mau puasa tidak makan tidak minum, belum tentu menyehatkan. Tapi kalau kita benar-benar menjadikan roh kita ini sumber ketenangan hidup yang akan melahirkan kebahagiaan hidup, tidak hanya kesehatan tubuh yang kita dapatkan, tidak hanya ketenangan jiwa yang kita dapatkan, lebih daripada itu, ketakwaan akan diberikan oleh Allah dalam kehidupan ini. Maka puasa jangan hanya makan dan minum saja yang ditahan, tapi kita harus memulai dalam kondisi apapun, dalam suasana apapun, senantiasa nyambung ke langit. Senantiasa nyambung ke langit. Wujudnya dalam keseharian lantunan-lantunan kalimah thayyibah, menghela nafas, subhanallah, duduk nyantai, alhamdulillah, dikit-dikit astagfirullahaladzim, tidak diucap, nampak tidak apa-apa kok Pak, tapi nyambunglah itu, subhanallah. Bapak Ibu sekalian, hasilnya luar biasa. Tidak hanya tenang, tidak hanya nyaman, lebih daripada itu, kadangkala muncul peristiwa-peristiwa yang membuat kita ini terkaget-kagetkan. Terkaget-kagetkan. Ya kalau mau dibuat umpama ngoten Pak. Nek wong ajeng nyebrang, posisinya sudah di tengah-tengah aspal, ditabrak kenceng dari belakang sampai radiatornya jebol. Orangnya kalau dibilang sakit tidak seberapa, wong tidak sampai dijahit dan lain sebagainya. Sepeda motornya sekoknya sampai sempal Pak, tapi orangnya tidak apa-apa. Kinten-kinten ngoten niku kalau bukan pertolongan Allah apa Pak? Kalau itu bukan surprise dari Allah apa? Niki sekedar gambaran mawon. Kan banyak peristiwa-peristiwa yang kadang kita sendiri terkaget-kaget. Itu dari sisi keselamatan atau pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih daripada itu, nek Jawane rezeki nomplok Bu. Nggih, ngerti-ngerti mak petu itu mak petu. Nek rezeki nggih mak petu. Tahu-tahu kaget kita. Ada rezeki yang diberikan oleh Allah yang kita kaget. Kagetan itu berdasarkan kondisi kita masing-masing. Nek sehari kita 100.000, ngerti-ngerti makbiu 3 yuta, yaitu bagian dari surprise Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal seperti ini Bapak Ibu sekalian perlu kita peka terhadapnya, agar nantinya kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dalam lagi. Karena itu janji Allah kepada kita. Nah, lebih dari itu, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintahkan untuk puasa, targetnya takwa. Puasa itu salah satu simbol saja dari amal soleh. Semua orang yang beramal soleh, melakukan kebajikan didasarkan atas tuntunan Allah dan Rasulnya, maka dia berada di dalam hasanat.
likulli hasanatin ajrun. Di tiap-tiap hasanat itu ada ajrun, ada pahala Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu bekal untuk hidup setelah mati. Jadi maknanya otomatis, Pak. Menawi kalau panjenengan sami puasanya benar, puasa kita diterima oleh Allah, otomatis hasanat masuk. Di dalam hasanat itu bonus. Bonus ini nanti kita dudah setelah kita mati. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa memotivasi kita seluruhnya agar kita manfaatkan Ramadan kita tahun ini menjadi penghapus dosa dan kesalahan kita. Ingat bahwa ta'amul malaikah itu dahsyat, luar biasa. Ketika manusia sudah tidak ada makanan disebabkan karena tumbuhan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak tumbuh lagi di bumi ini, maka manusia bisa bertahan hidup dengan 4 ini. Ini dahsyat artinya. Sedangkan itu sudah kita lantunkan di tiap sholat kita. Maka mari kita perbanyak, di luar sholat itu kita lantunkan terus, di dalam sholat kita sudah kita lantunkan. Mudah-mudahan puasa kita menjadi berkualitas, baik dohir maupun batin. Batin kita nyambung ke langit 24 jam. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Asal kita tidak delungap-delongop. Ring kula nggih contoh niku nggih. Panjenengan ora delungap-delongop. Kesadaran masih full. Insya Allah kita akan nyambung terus ke langit mumpung Ramadan. Karena Ramadan itu pemutihan. Ramadan itu penghapus dosa. Nenek pun delungap-delongop, pentelang-penteleng, mikir nasib, itu nanti yang muncul apa yang dikatakan oleh Allah tentang manusia. Innal insan khuliqa haluan. Idza massahu sarru jazuan wa idza massahul khairu manuan. Manusia itu karakternya keluh kesah, grundel. Mulane ampun delongap-delongop sumber grundel niku jebule delongap-delongop. Nggih, anger pun delongap-delongop, nanti akhirnya karena tidak ada sesuatu yang kita ubah akibat delongap-delongop, Pak. Kok jenengan mang delongap-delongop, ora nek sing owah. Nggih, ning nek istighfar itu merubah nggih, hawa nafsu yang mendominasi dosa menjadi kuatnya rohani dan melemahkan hawa nafsu itu. Akhirnya dosa kita menjadi berkurang karena istighfar. Maka duduk nyantai enggak apa-apa. Tapi sambungkan hati ini ke langit. Istighfar umpamanya, atau mensucikan Allah Subhanallah. Nah, ternyata yang harus kita lakukan. Ya, maka kalau itu yang kita lakukan, saya yakin ya, ibadah puasa kita berkualitas. Jenengan dalam kondisi apapun, nomor 1 hati, Pak. Dan hati ini nilainya paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melampaui amalan-amalan dohir yang kita lakukan. Maka hati ini harus dikualitaskan. Ya, sumber kekuatan rohani kita di hati kita ini di bulan Ramadan kita akan digembleng oleh Allah untuk menguatkan rohani, untuk membersihkan noda-noda dosa, karena itu yang akan mendominasi diri kita akibat dominannya hawa nafsu. Ya, maka dengan
melemahkan hawa nafsu dengan cara berpuasa, ruh kita menjadi kuat. Ruh yang kuat ini kalau gambaran globalnya nggih takwa itu. Ketakwaan itu kekuatan dahsyat dalam diri seorang mukmin, karena dengannya dia sudah tidak bingung menghadapi hidup. Wallahualam, apakah ini benar atau tidak? Tapi hanya penilaian dari jauh, Pak. Hanya penilaian dari jauh. Saya melihat kayak Gus Baha itu orang yang bertakwa. Kajen boten tiange. Kajen. Nang Istiqlal sendalan jepit, kupluke munggah, rambutnya maju, cium tangan kabeh, Pak. Itu tanda orang. Nah, menurut saya itu orang bertakwa. Luar biasa orangnya. Penampilannya nggih mau ngoten-ngoten tok. Tapi semua hormat. Kenapa begitu? Karena dia sudah jadi malaikat. Dia sudah tidak dibuat bingung ketika berhadapan dengan orang berpangkat, sudah tidak dibuat bingung dengan orang yang berduit, sudah tidak dibuat bingung oleh jabatan-jabatan pangkat apapun yang ada pada manusia ini. Maka ya jenengan bisa mirsani orangnya. Penuh wibawa, sederhananya pol, ketemu siapapun ya sendalan jepit. Nah, inilah sosok yang nampaknya perlu dijadikan contoh dalam hidup kita, karena manusia itu wataknya mencontoh. Nah, kalau ingin mencontoh orang bertakwa, salah satunya nampaknya kayak Gus Baha itu yang luar biasa, Pak, penampilannya. Kenapa begitu? Dia berangkat dari ilmu yang dimilikinya. Lebih daripada itu, beliau sosok yang luar biasa di dalam mensikapi suasana kehidupan ini. Jadi apapun yang terjadi, beliau mampu untuk mengambil hikmah agar menjadi kebaikan bagi dirinya. Sehingga contoh-contoh yang beliau ungkapkan dari riwayat-riwayat kehidupan ini selalu saja menjadi hikmah yang sangat mendidik kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka yang pernah saya angkat cerita beliau, seorang kiai dipanggil seorang pemuda karena tetangganya, ya dia datang. Ternyata pemuda ini ngerjain, Pak. Ngerjain, intinya enggak jadi, dipanggil lagi, datang lagi. Ternyata dikerjain lagi, dipanggil lagi, datang lagi. Akhirnya pemuda ini heran. Kok jenengan ra nesu Gus? Gampangane ngoten nggih. Kok jenengan ra nesu Pak Kiai? Jawabannya, lah saya datangi kamu tuh karena saya ngamalkan hadis Nabi, gampangane ngoten. Nggih. Mayyu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Sehingga yang mendorong dia datang ke tetangga itu karena mengamalkan hadis Nabi. Adapun ternyata dikerjain, bukan urusan saya ngamalke hadis Nabi. Karena jenengan ngundang ya saya teko karena saya sempat. Kok ternyata dikerjain, dia enggak mau mikir itu apa? Dia enggak ngurus itu. Pokoknya aku diundang tonggo teko. Karena memang sempat. Nah, itu gambarannya. Jadi dia sudah tidak didikte oleh kanan kiri. Kan kita ini kadang didikte kanan kiri, Pak. Naik sepeda, naik mobil, nggih. Jane wis bener, rodok nengen sithik. Terus sing numpak sepeda motor langsung jeguk. Kita mak prempeng itu kata beliau, berarti kita didikte oleh dia. Bukan sudah tingkat tinggi toh, Pak. Kula iso ngomong nih ra iso nglakoni. Nggih. Langsung dipisui ya, Pak. Mungkin sok dianggap kenengan. Mongko rumangsa kula ra kenengan. Marga kula niku padu wani ngoten nggih, Pak. Dadi nek enten sing misui ngoten niku langsung mak prempeng ngoten niku. Tapi kadang harus kelingan. Nek jarene Gus Baha ngene iki berarti didikte oleh dia.
Harusnya kita tidak didikte oleh dia. Dia bersikap negatif, bagaimana sikap negatif itu menghasilkan sikap kita yang positif. Wah, niku sing angel, Pak. Nggih. Pak, tolong dibantu nggih, tak bantu. Nggih, kei 100 tumpakane Alphard. Lha ketoke sugih beli ceting ra ilang. 100 tok. Ya. Delalah diceritane wong sing diceritani cerita karo sing ngei wis dikei ra matur nuwun deloken sampeyan njaluk. Itu kata Gus Pak, kita didikte oleh orang itu. Ya. Harusnya sikap kita didikte oleh Allah Subhanahu wa taala atau didikte oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, angel niki Pak. Nggih, angel niki. Kita perlu bersama-sama untuk belajar dan nampaknya kalau melihat Gus Baha, beliau sudah berhasil di tingkat ini. Allah alam jawab. Belum tentu benar kalimat saya ini, tapi kalau melihat dari penampilan dan lain sebagainya, ya, sikap penampilan dan sebagainya, beliau ini luar biasa. Ya. Kalau cara ceramah dan sebagainya santai banget gitu Pak, guyon, ya, ringan, tapi sampai tingkat profesor pun mengagumi beliau, karena memang beliau orang yang berilmu dan beliau mengamalkan apa yang telah dia pahami. Mari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali ke yang kita sampaikan, yang ringan-ringan dulu awal. Intinya, kula namung badhe matur, nggih. Ta'amul malaikah, makanan malaikat itu dahsyat. Mari kita manfaatkan di bulan Ramadan nanti, kita lantunkan di semua suasana. Nggih, kita lantunkan di semua suasana, baik nyaring terdengar ataupun detikan hati, agar hati ini nyambung dengan langit, nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menjadi sosok yang mampu menahan diri dari hawa nafsu hingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan diberikan oleh Allah untuk menjadi senjata menghadapi kehidupan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.